Kembali di Breaking News Kompas TV dan kita beralih ke informasi penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 di Kota Batu, Jawa Timur, Saudara. Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang warga di Kota Batu, Jawa Timur pada Rabu malam 31 Juli 2024. Densus 88 menangkap seorang terduga teroris di Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Kafling 34, Kelurahan Jeding, Kecamatan Junorejo, Kota Batu, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan terkait dugaan jaringan terorisme. Kamis pagi 1 Agustus, kondisi rumah itu sudah diberi garis pengaman polisi dan beberapa polisi berjaga-jaga di kompleks ini. Dan sejauh ini kompleks pun terlihat sepi, Saudara. Penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara menurut rencana dilakukan Kamis pagi ini. Namun petinggi Densus 88 belum merinci siapa dan bagaimana peran warga ini dalam jaringan terorisme. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Kompleks Villa Syariah Bunga Tanjung, Kafling 34 di Kota Batu, Jawa Timur. Terlihat sudah terpasang garis polisi dan beberapa anggota kepolisian tampaknya juga sudah ada di dalam melakukan olah TKP, dan penggerbekan sendiri dilakukan pada malam hari tadi. Namun seperti yang diinformasikan memang hingga saat ini belum ada informasi yang jelas yang masih juga kami gali dari lapangan. Apakah ini adalah terkait dengan jaringan terorisme yang sudah ada ataukah ada jaringan terorisme baru, dan siapa sebenarnya sosok yang ditangkap atau digerebek oleh Densus 88 anti teror ini. Dan sekedar informasi, Saudara, lokasi perumahan tak terlalu jauh atau tidak terlalu jauh dari Mako Polres Batu dan gedung DPRD Kota Batu. Ini jaraknya kurang lebih 2 km dari dua kantor penting di Kota Batu itu. Jeding juga sendiri, kawasan Jeding ini berada di kawasan wisata sehingga kondisinya tidak terlalu sepi dari mobilitas masyarakat, begitu kira-kira, dan tidak jauh dari tempat itu terdapat objek wisata Jatim Park 3, Predator Park, dan Batu Night Spectacular. Ini kawasan yang memang sehari-hari sebetulnya ramai, cukup ramai karena berada di tengah Kota Batu. Dan jika kita merunut ke belakang, bukan kali ini saja Batu menjadi lokasi persembunyian tersangka teroris. Kalau kita ingat pada tahun 2005 silam, tersangka teroris yang paling dicari pada saat itu, Dr. Azhari, mengontrak rumah di perumahan Flamboyan, Kelurahan Songgokerto di Kota Batu. Dan di studio juga masih ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, dan saat ini kita akan berbincang soal penangkapan teroris ini. Mas Heri, kalau Anda lihat sepertinya ada lagi terduga teroris yang ditangkap, dan kita masih ingat juga Kota Batu ini merupakan kota yang pernah menangkap seorang teroris akap begitu ya, bernama Dr. Azhari. Kenapa Batu lagi, Kota Batu lagi, kalau Anda melihat, ada punya analisis khusus soal ini? Iya, kebetulan saya S1 saya menulis tentang tindak pidana terorisme. Oke. Gitu. Memang kalau kita melihat dalam tindak pidana terorisme ini sungguh nggak mudah sebenarnya membuka jejaringnya, apalagi ya kemudian menemukan para pelaku, karena pelakunya ini tidak hanya satu pastinya, Mas Radhi. Mereka punya peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai konseptor, ada yang eksekutor, kadang eksekutornya pun ada juga yang katakanlah dulu pengantin ya istilahnya. Ya, istilahnya pengantin. Untuk mengambil seseorang yang rela melakukan apa saja yang kadang dimaknai sebagai tugas suci tadi, begitu, untuk melakukan tindak pidana terorisme. Message-nya jelas adalah sebenarnya memberikan rasa takut. Jadi widespread of fear itu adalah inti dari terorisme itu sendiri. Apakah kemudian itu meledakkan sesuatu di tempat publik misalnya, atau hanya mengirimkan pesan saja sehingga menimbulkan ketakutan bagi orang untuk beraktivitas, itu sebenarnya juga bagian dari perbuatan teror juga. Nah, dalam hal ini tentu kita mengapresiasi langkah pihak Den 88 yang sudah berhasil menangkap terduga teroris, dan harapannya pelaku-pelaku kejahatan lain yang
sampai sekarang belum ketemu juga bisa ditemukan nih. Karena ini kan baru terduga teroris saja udah bisa ditangkap, berarti dia belum melakukan apapun. Apalagi kalau ada pelaku kejahatan yang sudah melakukan. Contohnya Harun Masiku itu harusnya udah bisa tertangkap juga nih, ya kan? Dalam konteks ini memang mereka mungkin ya secara kultur itu akan melihat bagian-bagian mungkin di Indonesia secara keseluruhan mengapa Dr. Azhari tadi warga negaranya kan mohon maaf bukan warga negara Indonesia. Betul. Kan? Warga negara Malaysia, mengapa kemudian dia melakukan tindak pidana di Indonesia? Di Indonesia. Ini karena mungkin ada keterbukaan dari masyarakat kita terhadap orang yang datang dari luar. Nah, mungkin itu yang kadang celah-celah semacam itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ya untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme. Ya mungkin terlalu terbuka juga salah karena tadi itu bisa dimanfaatkan sebagai celah tadi. Nah, saya nggak bisa mengatakan bahwa mengapa batu yang menjadi orientasi mereka untuk melakukan tindak pidana, tapi perlu nanti akan jadi penelusuran oleh teman-teman Den88. Jadi ini tidak berhenti pada soal menangkap orangnya saja, sehingga tidak seperti pemadam kebakaran nantinya Mas Radi. Betul. Ada, ditangkap, selesai. Tidak begitu. Harus ditelusuri lebih jauh, bahkan pertanyaan Mas Radi tadi jadi kunci. Mengapa tempat ini kembali terulang kan? Sebagai tempat kejadian perkara di mana ditemukan adanya dugaan akan dilakukan tindak pidana terorisme ataupun pelaku teroris yang ditangkap saat ini. Maka ini harusnya didalami betul mengapa mereka kemudian ada di sana. Apakah mohon maaf, apakah memang orang yang tinggal di sekitar sana atau mereka orang yang di luar dari sana? Bagaimana mereka masuk? Bagaimana mereka kemudian dapat hidup berdampingan di sana tanpa diketahui? Agar ini bisa jadi early warning system ya, jadi reminder juga bagi yang lain, karena kejahatan-kejahatan semacam ini kan dia berada di tempat yang gelap, tapi aparat penegak hukumnya berada di tempat yang terang. Nah, jadi mereka bisa melihat aparat penegak hukum, tapi ketika mereka sudah berbaur dengan masyarakat, aparat penegak hukum tidak dapat mengenali mereka. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu celah yang banyak ditemukan dalam rangkaian tindakan terorisme yang terjadi. Maka kita dukung penuh apa yang dilakukan oleh teman-teman Den88 ya, untuk mengungkap kasus ini. Jangan sampai pemahamannya prestasi itu adalah ketika tindak pidananya sudah terjadi. Berarti sifatnya represif kan? Ya, betul. Nah, ini kan berarti salah satu upaya preventif nih, pencegahan. Betul. Dan kita tinggal melihat didukung nggak dengan bukti-bukti, karena ini masih dugaan nih. Apa yang menjadi keyakinan sampai ke arah sana? Karena mengurai ini kan sungguh nggak mudah. Kemarin saya ingat juga Pak Susnodo Aji itu sempat bicara sedikit tentang terorisme itu, ketika bagaimana mereka bisa tahu ini pelaku tindak pidana terorisme ketika dia melakukan satu aktivitas di tempat ATM misalnya, ada sidik jari dan lain sebagainya. Maka ini menurut saya perlu pendalaman yang lebih sungguh-sungguh dan lebih profesional, agar kedepannya tidak ada lagi tempat dimanapun, tidak hanya di wilayah Batu ya, tapi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian ada potensi-potensi untuk dilakukannya tindakan-tindakan teroris. Gitu. Kalau kita lihat di visual ini gitu, Mas Heri, sepertinya kan memang upaya untuk melakukan tindak pidana terorisme itu sudah terjadi, dan ini sepertinya sosok yang ditangkap terkait upaya tindakan terorisme. Kalau saya lihat tidak ada gegana ya sepertinya di sana, tidak ada gegana yang bertugas, sehingga barang bukti mungkin saja berupa alat peledak atau segala macam mungkin sudah tidak ada, tinggal sosoknya saja ini yang dicari. Nah, kalau lihat kita lingkungan di sekitar perumahan ini di Batu ini yang tampak di visual ini sepi begitu ya. Tidak ada warga yang pikuk lalu lalang. Nah, kalau menurut Anda, mungkin Anda punya penelitian, apakah memang seorang pengantin lah ya, yang Anda sebut tadi pengantin gitu ya, calon calon yang orang yang bertindak melakukan tindak pidana terorisme, apakah selalu memilih tempat-tempat yang seperti ini dipikirkan? Mereka namanya pelaku kejahatan kan akan melakukan dengan berbagai macam modus operandi agar tujuannya tercapai ya. Tapi saya yakin dan percaya mereka melakukan survei terlebih dahulu. Nggak mungkin mereka secara acak tiba-tiba tanpa
pemikiran yang panjang, menentukan satu lokasi di mana mereka akan berdiam. Mungkin saja aktivitas kegiatan untuk melakukan tindak pidana terorismenya tidak terjadi di tempat sekarang ini ya. Tapi ini hanya mungkin tempat mereka bermukim saja. Tapi aktivitas itu misalnya katakanlah ada upaya untuk membuat bom tadi itu, merangkai bom tadi itu mungkin nggak di sini, karena ini kan masih dugaan. Kita nanti akan dengar rilis resmi dari hasil penyidikan ataupun hasil yang sudah ditemukan di lapangan oleh teman-teman Den 88 anti teror yang lebih berwenang dan valid menyampaikannya ya. Tapi kalau dugaan itu akan tafsirnya akan banyak sekali, Mas Radi. Bisa saja mungkin malah sekarang diubah lagi karena ini sudah diketahui. Mungkin saja penangkapan ini juga sudah didengar oleh jejaringnya, kalau memang ini terbukti bukan hanya terduga ya. Kemudian mereka mengubah lagi besok ke depan, nggak lagi di tempat polanya selalu begitu ya? Polanya selalu berubah? Iya, karena nggak mungkin orang jatuh di lubang yang sama kan, maka dia akan mencoba merubah, misalnya tinggal di tempat pemukiman yang padat. Nah, kita nggak pernah bisa mendeteksi itu, karena sekali lagi tindakan teroris kita ingat di bom Bali 1 yang begitu luar biasa. Itu kan rangkaian bomnya itu dibuat dengan luar biasa kan. Diketahui sesaat setelah tindak pidananya terjadi. Maka ini nggak boleh terulang kembali. Jangan sampai tadi saya katakan prestasi kita sematkan kepada Den 88 ketika sudah makan korban jiwa. Tentu kita tidak berharap hal yang demikian, Mas. Kita akan diskusikan lebih lanjut nanti, Mas Heri. Tapi di sana di Batu, tempat penggeledahan terduga teroris, sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Prasetyo yang tersambung melalui sambungan telepon. Dedi, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, jadi penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara masih dilakukan hingga saat ini? Ya, saat ini tim dari Gegana Brimopolda Jatim sedang melakukan penyisiran dan olah TKP di lokasi kejadian Perum Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Kota Batu. Yang di sini terlihat memang ada mobil dari Inavis, ada Gegana dan polisi yang bersenjata lengkap untuk mengamankan lokasi di sebuah perumahan yang diduga memang ada penangkapan teroris begitu. Artinya kalau tadi sebelumnya saya lihat di visual ini tidak ada kendaraan, tapi pengamatan Anda di sana ada kendaraan Gegana dan Inavis begitu ya, Dedi, yang saat ini berada di sana dan sedang melakukan penelusuran atau penyisiran begitu ya. Berarti masih ada barang bukti yang diduga bisa dilakukan atau diamankan oleh tim Gegana ini ya, Dedi ya? Benar, memang beberapa menit yang lalu tim dari Gegana dan Inavis memang masuk ke salah satu rumah di perumahan ini untuk melakukan penyisiran dan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti ataupun apa yang berkaitan dengan penangkapan terduga teroris. Untuk lebih jelasnya memang ini akan dijelaskan oleh Humas Polda Jatim setelah penggeledahan. Gitu. Anda berada di jarak berapa meter dari rumah terduga teroris ini, Dedi? Saat ini saya kurang lebih 20 meter dari lokasi. Dengan penjagaan ketat memang dari kepolisian, dari Brimob, dan mobil juga sudah ada di depan rumah yang digeledah. Gitu. Anda berada di jarak 20 meter dan kalau saya lihat di visual yang ada di layar kaca ini, tempat di sekitar rumah terduga teroris ini sangat sepi begitu. Apakah ini memang diinstruksikan oleh pihak kepolisian, pihak Densus dan juga Gegana agar warga sekitar mengosongkan area ini, Dedi? Memang tadi pagi waktu saya kesini memang masih ada aktivitas dari warga sekitar lokasi. Terus ketika petugas melakukan penggeledahan dan penyisiran, memang lokasi diamankan dan disterilkan, begitu. Artinya kalau disterilkan begitu, warga diminta menjauh dari rumah terduga teroris, dikhawatirkan memang ada benda-benda yang bisa memicu ledakan, begitu, Dedi, kira-kira? Memang penggeledahan masih terus dilakukan. Memang apa yang ada di dalam masih terus dicari untuk mencari barang bukti atau yang berkaitan dengan penangkapan yang kemarin. Infonya seperti itu. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan juga apakah terduga teroris ini terkait dengan jaringan teroris mana dan profil dari sosok yang dianggap terduga teroris ini juga belum diungkap ya
oleh pihak kepolisian, Dedi? Ya, hingga saat ini memang kami masih belum memiliki informasi lengkap terkait siapa dan jaringan mana yang terduga terkait ini dan berapa orang yang ditangkap. Memang nanti akan dijelaskan langsung setelah proses penggeledahan dan penyisiran oleh Kabid Humas. Baik, kalau saya terima informasi juga lokasi ini tidak jauh sebenarnya dari kantor-kantor pusat pemerintahan. Apakah betul demikian, Dedi? Untuk lokasi sendiri memang tidak begitu jauh, bahkan dari Polres Batu sendiri tidak sampai 2 km untuk sampai ke perumahan ini. Memang perumahan ini memang tergolong baru untuk di Kota Batu ini. Dan tidak begitu banyak perumahan, memang ini seperti klaster gitu. Nah, Anda juga punya informasi kah soal terduga teroris ini yang bermukim di perumahan ini? Apakah menyewa rumah di perumahan ini atau memang rumah ini adalah rumah yang bersangkutan sendiri? Memang dari informasi belum didapat bahwa penangkapan ini dilakukan di mana dan berapa orang. Dan ini rumah yang digeledah ini memang milik terduga teroris atau bukan, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kepolisian. Oke. Ada berapa personil yang diterjunkan kalau Anda lihat di sana, Dedi? Dari pengamatan di sini memang cukup banyak ya, hampir 30-an personil yang berjaga di jalan raya memang ada, kemudian masuk ke perumahan ini, dan garis polisi dijaga oleh kepolisian, dan di dalam rumah pun juga ada kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dan inafis untuk mencari bukti-bukti dan apapun yang terkait dengan penangkapan terduga teroris di Kota Batu ini. Oke, Anda apakah sempat juga berbincang atau menggali informasi dari warga sekitar di komplek ini? Apakah aktivitas di dalam rumah terduga teroris ini bagaimana kesehariannya? Apakah sudah ada informasi dari warga sekitar soal itu? Kalau dilihat di lokasi sendiri memang cenderung rumah-rumah warga di sini memang tertutup ya, tidak seperti perumahan di kampung-kampung. Memang adapun warga memang cukup tertutup. Warga yang lalu lalang di sekitar lokasi pun juga tidak begitu ramai seperti perumahan di kampung sendiri. Memang kalau dilihat sekilas memang perumahan di sini cenderung sepi. Gitu. Oke, boleh dikatakan ini memang kompleks yang tertata begitu dan cenderung masing-masing warganya tidak banyak berinteraksi satu sama lain begitu ya, Dedi? Benar, kita lihat memang seperti itu dan tidak banyak aktivitas warga yang terlihat maupun lalu lalang di sekitar lokasi perumahan ini. Oke, baik, Dedi, nanti kami akan gali informasi lagi dari Anda dan Anda juga sepertinya masih harus menggali informasi lanjutan terkait siapa sebenarnya sosok terduga teroris ini dan bagaimana kesehariannya, profilnya seperti apa. Nanti kita akan gali lagi informasi dari Anda. Terima kasih, Dedi Prasetyo yang melaporkan dari tempat kejadian perkara penangkapan terduga teroris di salah satu kompleks di Kota Batu, Jawa Timur. Kembali ke Mas Heri, ini menariknya tadi ternyata Gegana sudah ada di situ, Mas Heri. Tapi meskipun kita tidak terlalu terlihat tampak personil Gegana dan kendaraan Gegana, tapi ternyata menurut jurnalis Kompas TV tadi sudah ada Gegana di sana, bahkan juga sudah ada inafis. Berarti masih ada barang bukti yang dikhawatirkan mungkin saja bahan peledak atau alat peledak begitu ya. Nah, memang